Dewi Sartika lahir di Bandung 4 Desember 1884, meninggal di Tasikmalaya 11 September 1947 pada usia 62 tahun. Beliau adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan yang diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Ayahandanya, Raden Somanagara, adalah seorang pejuang kemerdekaan. Terakhir, sang ayah dihukum buang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal dunia di sana. Dewi Sartika dilahirkan dari keluarga priai Sunda dengan ibunda bernama Nyi Raden Raja Permas dan ayahanda bernama Raden Somanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika ke sekolah Belanda. Adinda, Kanda telah memutuskan bagaimana jika kita menyekolahkan Dewi ke sekolah Belanda. Sebenarnya saya sangat setuju, Kanda. Namun, bukankah hal itu bertentangan dengan adat saat ini? Benar yang apa Adinda katakan. Namun, setelah melihat kegigihan Dewi dalam belajar, Kanda merasa bahwa ini adalah keputusan yang sangat tepat. Dewi, sini nak. Ada hal yang ingin dibicarakan oleh ayahmu. Apa yang akan kita bicarakan, Ayahanda? Dewi anakku, ayahanda dan ibunda telah memutuskan jika kamu melanjutkan sekolahmu ke sekolah Belanda. Iya nak, kamu sekarang sudah dewasa, sudah hakmu untuk memperjuangkan impian yang kamu inginkan. Benarkah? Terima kasih ibunda, ayahanda, Dewi senang sekali. Namun, kebahagiaan dari Dewi Sartika hanya sesaat. Ayahnya harus diasingkan ke Ternate karena pemberontakan yang dilakukannya dan ia dikeluarkan dari sekolahnya. Dewi Sartika beranjak menjadi gadis remaja yang cantik dan anggun. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, sehingga pada suatu hari Dewi sedang menari tarian tradisional, sehingga ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjun Suryaningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Permisi Dewi, maukah kau menikah denganku? Tampilan menawanmu saat menari sangatlah manis, seakan-akan candu bagiku. Maaf Raden Kanjun, saya belum bisa untuk melangsungkan pernikahan. Kata-kata pujian manismu mungkin bisa aku terima, tetapi tidak untuk menikah. Tak lama dari penolakan tersebut, terdengar kabar bahwa kakek Dewi Sartika meninggal dan ibunya, Nyi Raden Raja Permas, kembali ke Bandung setelah sekian lama mengikuti suaminya di pengasingan. Dewi segera mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa pamit pada keluarga pamannya. Ibu, maafkan Dewi, Ibu. Maafkan Dewi. Dewi gagal mewujudkan impian kakek untuk bisa menjadi perempuan berpendidikan kuat. Kakek, Dewi janji Dewi akan meneruskan perjuangan Dewi dalam hal pendidikan. Dewi janji, Kakek. Pada tahun 1906, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah atas bantuan Bupati Bandung dan pemerintah kolonial. Sekolah apa yang akan kamu rintiskan, Dewi? Saya ingin mendirikan sekolah istri, Mister. Mengapa kamu ingin mendirikannya, Dewi? Saya ingin menanamkan kepada semua perempuan Bumi Putra sebagai perempuan yang harus bisa melakukan segala hal. Good, Dewi, I like your plan. Semenjak itu, akhirnya sekolah khusus bagi perempuan pribumi berdiri untuk pertama kalinya di Hindia Belanda alias Indonesia. Beberapa bulan berlalu, kini Raden Kanjung sudah menikahi Dewi dengan syarat mampu membebaskan dirinya untuk bisa mengajar sebagai guru yang diinginkannya. Hingga pada pagi hari, tiba saat Dewi ingin menemui sepupunya. Raden Kanjung berbicara dengan Dewi. Istriku mau kemana? Perlu aku temani? Tidak perlu, Mas. Aku bisa jaga diri kok. Lagian, aku cuma mau ke rumah sepupu sebentar. Ya sudah,
Mas izinkan. Aku pergi ya, Mas. Assalamualaikum. Dewi Sartika lantas menemui saudaranya Nyi Purwa dan Nyi Uwit untuk meminta bantuan. Tak biasanya kau datang ke sini. Ada gerangan apa, Dewi? Benar, adakah yang ingin kau bicarakan, Wi? Begini Kak Purwa, Kak Uwit, Dewi berniat mengajak kakak untuk membantu Dewi mengajar di sekolah baru, Kak. Sekolahmu sudah didirikan, benarkah? Selamat Dewi, akhirnya Dewi kecil kita yang dulu sudah mewujudkan cita-citanya. Benar, kami akan siap membantu sebisa kami, Dik. Kami yakin perjuanganmu takkan sia-sia, Dewi. Teruslah membuat kami bangga. Sekolah istri tersebut terus mendapat perhatian positif dari masyarakat. Murid-murid bertambah banyak, bahkan ruangan Kepatihan Bandung yang dipinjam sebelumnya juga tidak cukup lagi menampung murid-murid. Untuk mengatasinya, sekolah istri pun kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Seiring perjalanan waktu, 6 tahun sejak didirikan, pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan cuma pada nama saja, tapi mata pelajaran juga bertambah. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri. Hingga pada suatu waktu, pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Saat itu, Dewi Sartika dan lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada tanggal 1 September 1948.